Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ahmad Fikri Jainuri. Yang kedua, Sinja Farida Anggraini. Yang ketiga, Rizka Maulida Ayuningstias. Dan yang keempat, saya sendiri, Alkifah Wahyuningstias. Di sini saya akan membahas tentang faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Ada dua faktor yang melatar belakangi Muhammadiyah di bidang pendidikan. Yang pertama, faktor internal dan faktor internal. Di dalam faktor internal terdapat kelemahan dan praktek ajaran Islam. Kelemahan praktek ajaran agama Islam dapat dijelaskan melalui dua bentuk. Yang pertama, tradisionalisme. Pemahaman dan praktek Islam tradisionalisme ini ditandai dengan pengukuhan yang kuat terhadap hasanah intelektual Islam masa lalu dan menutup kemungkinan untuk melakukan ijtihad dan pembaharuan dalam bidang agama. Paham dan praktek agama seperti ini mempersulit agenda umat untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan baru yang banyak datang dari luar. Yang kedua, sinkretisme. Pertemuan Islam dengan budaya lokal di samping telah memperkaya khasanah budaya Islam, pada sisi lainnya telah melahirkan format-format sinkretik, mempercampur adukkan antara sistem kepercayaan asli masyarakat budaya setempat. Sebagai proses budaya, percampur adukan budaya ini tidak dapat dihindari, namun kadang-kadang menimbulkan persoalan ketika percampur adukan ini menyimpang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam tinjauan akidah Islam. Faktor internal yang kedua yaitu kelemahan lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam yaitu pesantren merupakan sistem pendidikan Islam yang khas di Indonesia. Namun terdapat kelemahan dalam sistem pendidikan pesantren yang menjadi kendala untuk mempersiapkan kader-kader umat Islam yang dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan zaman. Salah satu kelemahan pesantren itu terletak pada pelajaran atau materi yang diajarkan. Di dalam pesantren tidak mengajarkan tentang materi-materi pendidikan. Yang diajarkan hanyalah materi tentang agama, yang mana materi-materi pendidikan tersebut justru sangat diperlukan bagi umat Islam untuk memahami perkembangan zaman dalam rangka menunaikan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Ketiadaan lembaga pendidikan yang mengajarkan kedua materi inilah yang menjadi salah satu latar belakang dan sebab kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, yakni untuk melayani kebutuhan umat terhadap ilmu pengetahuan yang seimbang antara ilmu duniawi dan ilmu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Maulida Ayuningstias. Di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Faktor eksternal yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu kristenisasi. Faktor eksternal yang paling banyak mempengaruhi kelahiran Muhammadiyah adalah kristenisasi, yakni kegiatan-kegiatan yang terprogram dan sistematis untuk mengubah agama penduduk asli, baik yang muslim maupun bukan, menjadi Kristen. Kristenisasi ini mendapatkan peluang bahkan didukung sepenuhnya oleh pemerintah kolonialisme Belanda. Efektivitas penyebaran agama kristenisasi inilah yang terutama menggugah Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membentengi umat Islam dari pemurtadan. Berikutnya yang kedua yaitu kolonialisme Belanda. Penjajahan Belanda telah membawa pengaruh yang sangat buruk bagi perkembangan Islam di wilayah Nusantara ini, baik secara sosial politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Ditambah dengan praktek politik Islam pemerintah Hindia Belanda yang secara sadar dan terencana ingin menjinakkan kekuatan Islam, semakin menyadarkan umat Islam untuk melakukan perlawanan. Menyikapi hal ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah berupaya melakukan perlawanan terhadap kekuatan penjajahan melalui pendekatan kultural, terutama upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Dan yang ketiga yaitu gerakan pembaharuan Timur Tengah.
Gerakan Muhammadiyah di Indonesia pada dasarnya merupakan salah satu mata rantai dari sejarah panjang gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rosyid Ridho, dan lain sebagainya. Persentuhan itu terutama diperoleh melalui tulisan-tulisan Jamaluddin Al-Afghani yang dimuat dalam majalah Al-Urwatul Wuthqa yang dibaca oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tulisan-tulisan yang membawa angin segar pembaharuan itu ternyata sangat mempengaruhi Kiai Haji Ahmad Dahlan dan merealisasikan gagasan-gagasan pembaharuan ke dalam tindakan amal yang real secara terlembaga. Materi selanjutnya yaitu cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Cita-cita pendidikan yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Dalam rangka mengintegrasikan kedua sistem pendidikan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan dua tindakan sekaligus, yaitu yang pertama, memberi pelajaran agama di sekolah-sekolah Belanda yang sekuler, dan yang kedua, mendirikan sekolah-sekolah sendiri, di mana agama dan pengetahuan bersama-sama diajarkan. Ide Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang model pendidikan integralistik yang mampu melahirkan muslim ulama intelek masih terus dalam proses pencarian. Sistem pendidikan integralistik inilah sebenarnya warisan yang mesti kita eksplorasi terus sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Masalah teknik pendidikan bisa berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pendidikan atau psikologi perkembangan. Dalam konteks pencarian pendidikan integralistik yang mampu memproduksi ulama intelek profesional, gagasan Abdul Mukti Ali menarik untuk disimak. Menurutnya, sistem pendidikan dan pengajaran agama Islam di Indonesia ini yang paling baik adalah sistem pendidikan yang mengikuti sistem pondok pesantren, karena di dalamnya diresapi dengan suasana keagamaan. Sedangkan sistem pengajaran mengikuti sistem madrasah atau sekolah. Jelasnya, madrasah atau sekolah dalam pondok pesantren adalah bentuk sistem pengajaran dan pendidikan agama Islam yang terbaik. Salah satu model pendidikan terbaru yaitu full day school, yaitu sekolah dari pagi sampai sore hari, tidak terkecuali di lingkungan Muhammadiyah sendiri. Pada tahun 1977 dirumuskan tujuan pendidikan Muhammadiyah secara umum, yaitu terwujudnya manusia muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, berguna bagi masyarakat dan negara, beramal menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, memajukan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk pembangunan dan masyarakat negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Singgah, NIM 04. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu saya akan membahas tentang model dan bentuk pendidikan Muhammadiyah. Bentuk pendidikan Muhammadiyah sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada pendidikan integralistik. Pendidikan integral adalah sistem pendidikan memadukan intelektual, moral, dan spiritual. Dengan demikian, integral dalam dunia pendidikan adalah konsep pendidikan yang berpijak pada perpaduan sisi jasmani dan sisi rohani. Kedua, sisi manusia tersebut secara menyeluruh menjadi faktor orientasi pendidikan integral. Dengan bahasa lain, pendidikan integral merupakan sintesa atas wacana dan praktik pendidikan yang dikotomis Barat Timur, Islam non-Islam, dan seterusnya. Cita-cita pendidikan yang digagas beliau adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Yang kedua, ada yang mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda dalam madrasah-madrasah pendidikan agama.
yaitu mengambil beberapa komponen pendidikan yang dipakai oleh lembaga pendidikan Belanda. Dalam ide ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat menyerap dan kemudian dengan gagasan dan praktek pendidikan dapat menetapkan metode pendidikan yang dianggap baru saat itu dalam sekolah yang didirikan dan madrasah-madrasah tradisional. Metode ini ditawarkan adalah sintesis dalam metode pendidikan modern barat dengan tradisional. Dari sini tampak bahwa lembaga pendidikan yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan berbeda dengan lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat pribumi saat itu. Yang ketiga, ada memberikan muatan pengajaran Islam pada sekolah-sekolah umum modern Belanda. Muhammadiyah baru meminta kepada pemerintah agar memberi izin bagi orang Islam untuk mengajarkan agama Islam di sekolah-sekolah Gouvernement pada bulan April. Sebenarnya sebelum Muhammadiyah didirikan, ini sudah diusahakan namun baru mendapatkan izin saat itu. Yang keempat, ada penerapan sistem kooperatif dalam bidang pendidikan. Kita dapat melihat kerjasama yang harmonis antara pemerintah Belanda dengan Muhammadiyah. Keduanya sama-sama memperoleh keuntungan. Yang pertama, dari sikap dan oposisional. Yang kedua, mendukung program pembaharuan keagamaan termasuk di bidang pendidikan. Sikap yang akomodatif dan kooperatif memberikan ketentuan mutlak untuk bertahan hidup di tengah iklim yang sangat tidak ramah terhadap gerakan nasionalisme pribumi. Dan di saat itu, satupun gerakan yang sebanding dengannya dapat bertahan saat itu. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat masuk lebih dalam pada lingkungan pendidikan kaum misionaris yang diciptakan oleh pemerintah Belanda yang saat itu lebih maju ke depan daripada sistem pendidikan pribumi yang tradisional. Selanjutnya, model pendidikan Muhammadiyah dibagi menjadi 5. Yang pertama, pendidikan Muhammadiyah merujuk pada nilai-nilai yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi sepanjang masa. Yang kedua, pendidikan Muhammadiyah ikhlas dan inspiratif dalam ikhtiar menjalankan tujuan pendidikan. Yang ketiga, pendidikan Muhammadiyah menerapkan prinsip musyawarah dan kerjasama dengan tetap melihat sikap kritis. Yang keempat, pendidikan Muhammadiyah selalu memelihara dan menghidupkan prinsip inovasi dalam pencapaian tujuan pendidikan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada pendidikan Muhammadiyah memiliki kultur dan budaya memihak kepada kaum yang mengalami kesengsaraan dengan melakukan proses-proses kreatif. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Fikri Jainuri, NIM 102, akan menjelaskan tentang filsafat dan praktis gerakan pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan Islam Muhammadiyah yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah melakukan penyadaran fungsi dan peran manusia untuk menerapkan Islam sebenar-benarnya, integrasi ilmu agama dengan ilmu pengetahuan, dan mengembangkan sikap toleran dan juga terbuka pada kemodernan. Di slide selanjutnya akan dijelaskan tentang tujuan gerakan pendidikan Muhammadiyah. Gerakan pendidikan Muhammadiyah yang dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki tujuan yang pertama, mewujudkan generasi yang baik budi pekerti. Yang kedua, alim dalam ilmu agama dan luas pandangan dengan menguasai ilmu pengetahuan umum. Yang ketiga, berkomitmen untuk berjuang demi kepentingan masyarakat dan umat Islam. Dan di slide selanjutnya adalah aktivitas gerakan pendidikan Muhammadiyah. Aktivitas pendidikan yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah mengajarkan agama Islam kepada para siswa, quake school, serta merintis kelompok pengajian di Kauman dan sekitarnya.
Kelompok pengajian yang cukup terkenal pada saat itu adalah Fathul Asrar wa Miftahus Sa'adah atau FAMS, Sapatresna, dan Wal Asri. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga merintis sekolah Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah tahun 1911, setahun sebelum Muhammadiyah berdiri. Sekolah ini bertempat di rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Media pembelajarannya mengadopsi model pendidikan barat, di mana proses pembelajaran dibantu dengan adanya meja, kursi, papan tulis, dan alat peraga. Muatan materi ilmu agama seperti bahasa Arab, adab, tarikh Anbiya dan Islam, husnul khat, fikih, tauhid, Al-Quran Al-Karim, tafsir Al-Quran, dan hadis. Sedangkan ilmu umum seperti ilmu hitung, ilmu hayat, berhitung, menulis, dan menggambar. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga banyak menyampaikan materi yang berkenaan dengan keimanan, akhlak, semangat berjuang untuk agama. Metode pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan pendekatan konstekstual dan menyesuaikan taraf berpikir peserta didik dan praktik. Subbab kelima yang akan kami bahas yaitu tantangan dan revitalisasi gerakan pendidikan Muhammadiyah. Perjalanan bangsa ini tidak lepas dari nama Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Peran besar Muhammadiyah dalam perkembangan bangsa tercermin dalam segala sendi pendidikan bangsa. Fondasi gerakan Muhammadiyah atas telaah Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membaca teks Al-Quran dan konteks sosial kauman saat itu membawa perubahan besar bagi Indonesia dan dunia. Jumlah amal usaha bidang pendidikan mencapai ribuan dan terbesar ke seluruh pelosok negeri. Capaian ini jelas secara kuantitas sangat membanggakan. Hal ini bisa menjadi tantangan dan peluang. Tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Muhammadiyah dan peluang untuk basis pekaderan Muhammadiyah. Ada fungsi pendidikan Muhammadiyah yaitu ada 4. Yang pertama sebagai sarana pendidikan dan pencerdasan, yang kedua pelayanan masyarakat, yang ketiga dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan yang keempat lahan kaderisasi. Misi pendidikan Muhammadiyah tersebut sekaligus menjadi solusi dan respon terhadap keringnya ruh keagamaan dalam pendidikan. Muhammadiyah memiliki ciri khas yaitu pendidikan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Dua hal itu menjadi ciri khas sekaligus solusi dalam mengisi kekeringan ruh spiritual dalam pendidikan, baik pada pendidikan dasar dan menengah maupun pada pendidikan tinggi di Muhammadiyah. Seluruh amal usaha Muhammadiyah yang disingkat UAM pendidikan harus melaksanakan pendidikan al-Islam dan pendidikan kemuhammadiyahan sebagai fondasi pendidikan. AIK yang sudah berjalan pada lembaga Muhammadiyah harus divitalkan kembali fungsinya, sehingga 4 peran dan misi pendidikan Muhammadiyah dapat berjalan seperti yang dicita-citakan. Revitalisasi AIK didasari oleh realitas dan menganggap kurang begitu pentingnya AIK di pendidikan Muhammadiyah. Semangat yang kian melemah itu perlu kita respon positif. Revitalisasi berarti yang pertama mengadakan AIK bagi yang di perguruan tingginya belum ada. Yang kedua memvitalkan kembali fungsi AIK yang sudah berjalan dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Tujuan pendidikan Muhammadiyah dalam grand design rencana yang akan mendorong terwujudnya Indonesia dan berkemajuan harus dimulai dengan revitalisasi AIK di perguruan Muhammadiyah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.